Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang A. MPR, B. DPR, C. KNIP, D. BPUPKI, E. PPKI. Oke. Soal ini sebenarnya mudah kita analisanya dari waktu yang disebutkan ini nih. Tanggal 1 Juni 1945 ini. Waktu ini. Dari sini kita tahu dong ini sebelum merdeka ya. Oke. Nah, terus MPR ini kan lembaga yang terbentuk jauh setelah merdeka ya, beberapa tahun. Oke, berarti nggak mungkin. DPR begitu juga. KNIP ini terbentuk setelah beberapa hari merdeka ya, ini berarti nggak mungkin. Nah, kalau yang ini Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, namanya aja persiapan, berarti masuk dong. Kalau yang E ini Panitia Persiapan nih, Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berarti bisa masuk dong, ya nggak? Oke, setelah itu kita lihat tanggal berdirinya. Kalau BPUPKI berdirinya itu pada tanggal 1 Maret 1945. Kalau PPKI berdirinya pada tanggal 7 Agustus 1945. Dari sini kan udah kelihatan ya. 7 Agustus kan udah melewati 1 Juni, berarti yang masuk akal adalah yang D ya. Nah, sedikit kita bahas BPUPKI dan PPKI ini ya. Kalau BPUPKI ini didirikan oleh Kumakichi Harada ya, ini didirikan oleh Kumakichi Harada. Kalau PPKI didirikan oleh Hisaichi Terauchi ya, Hisaichi Terauchi. Nah, sidang BPUPKI ini dilaksanakan dalam 2 agenda rapat. Rapat pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ini membahas tentang dasar negara. Ini membahas tentang penyusunan dasar negara dan konstitusi undang-undang dasar. Nah, kalau yang kedua, agenda sidang kedua itu dilaksanakan pada 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Ini membahas tentang batang tubuh undang-undang dasar ya. Oke. Dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ini, kalau kita lanjutkan bahasan ini, 29 Mei ini yang menyampaikan isi pidato itu adalah Mr. Muhammad Yamin. Terus tanggal 31 Mei ini Profesor Supomo. Terus kalau 1 Juni ini yang menyampaikan pidato adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini yang di soal ini ya. Oke, tadi pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, yang D ya. Jadi saya bahaskan semua materi yang berkaitan dengan ini ya. Walaupun bagian lainnya tentang PPKI mungkin akan dibahas di soal lain, atau kalau mau lebih lengkap lagi bisa kunjungi website catbkn.com. Unsur-unsur pembentuk identitas Indonesia adalah A. Ekonomi, keamanan, ketertiban lingkungan, B. Sejarah, ekonomi, lingkungan, budaya, C. Sejarah, budaya, suku, agama, D. Suku, agama, keamanan, ketertiban, E. Sejarah, agama, ekonomi, lingkungan. Oke, jadi ciri khas atau identitas utama bangsa Indonesia itu adalah sifatnya yang majemuk ya. Majemuk. Nah, kemajemukan bangsa Indonesia ini bisa kita lihat dari aspek sejarah, terus suku bangsa,
terus agama, terus ada kebudayaan, dan bahasa. Oke, coba kita lihat. Ini ekonomi enggak ya? Ini ya yang C. Kalau ini keamanan ketertiban bukan, ekonomi lingkungan bukan ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C ya. Mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adalah butir-butir implementasi sila ke A, sila pertama, sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, E sila kelima. Nah, mana nih yang benar? Sebenarnya soal ini ada cara untuk melihatnya. Sebenarnya di sini udah ada kuncinya nih, di sini nih disebutkan kemanusiaan, berarti berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ya, sila kedua. Nah, terus apa aja sih nilai-nilai pengamalan Pancasila sila kedua? Kita bahas sebentar ya. Yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan derajat martabat manusia. Jadi mengakui hak, kewajiban, derajat, dan martabat manusia ya. Derajat, martabat. Nah, terus yang kedua, mencintai sesama manusia. Cinta sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa, mengembangkan sikap tenggang rasa atau tepas selira ya. Tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, membela kebenaran dan keadilan. Bela kebenaran dan keadilan. Terus yang delapan, mengakui bangsa Indonesia merupakan bagian dari kehidupan dunia, sehingga mau bekerja sama serta menghargai bangsa lain ya. Hormat, atau kita singkat aja hormat, menghormati bangsa lain dan bekerja sama dengan bangsa lain ya. Bekerja, hormat dan bekerja sama dengan bangsa lain ya. Oke, tadi pilihan yang tepat B ya. Oke, yang B ya.